judi yang kita sendiri kayak kan itu fata morgana kan. Judinya itu kan ya fata morgana awang-awang. Tapi tidak jadi fata morgana apa? Karena ada transferisasi keuangan. Jadi tahu itu. Ini amat meresahkan dan memang efeknya luar. Anehnya lagi ini masih banyak yang setuju. Ini cara cerita itu Pak. Kalau setiap hari Lebaran itu kan banyak orang yang mudik ya, mudik terus. Ada pertanyaan begini, kebutuhannya. Kalau mudik ke daerah itu kan dia harus menunjukkan bahwa dia kayak lega, sukses. Katakan begitu ya. Orang ke kota, ke desa kan harus menunjukkan, oh aku udah punya ini paling tidak kalau motor baru, mobil dan sebagainya, pakaian dan sebagainya. Itu kan, tapi belakangan juga ada yang memaksakan bahwa semua yang dipakai itu dari judi online, pinjol. Fenomena di masyarakat itu banyak. Baru saja kemarin anak masuk rumah sakit, dia punya anak 6. Tiap harinya dia nelayan. Kemarin aja pekerjaannya nelayan. Nelayan sekarang pada posisi ya turun. Mata pencahariannya pasti turun. Anak rumah sakit. BPJS tidak bisa mengcover. Karena apa? BPJS saya tanyain pada saya, loh, saya tidak punya BPJS, saya punya dulu Pak, tapi tak putus Pak. Apa yang saya buat untuk bayar BPJS? Meneruskan BPJS, anak saya 6. 30 kali 6 berapa? Udah ngatasi Pak saya. Coba yang membayangkan. Kasus-kasus yang seperti itu ada. Dan banyak di bawah. Sehingga sekarang pelarian-pelarian yang susahnya mudah seperti itu bisa dijalani juga. Pemirsa PMU TV, tamu saya hari ini seorang politisi, seorang legislator yang sangat aktif ya. Saya kenal beliau itu dari tahun 98 Pak, berarti Pak ya. Pak Husnul Kholik Akib. Husnul Akib. Ya, Husnul Akib. Husnul Akib. Kalau Kholik itu saudara ipar almarhum. Oh, itu masih saudara. Ya. Itu berarti sekretariat di PWM dulu, ya. Oh, berarti masih saudara sama. Iya, itu ponakan nyonya. Oh, alah. Ponakan nyonya istrinya. Jadi memang warga Muhammadiyah ini ya. Artinya kan di Muhammadiyah itu ada Muhammadiyah yang asik, Muhammadiyah asik. Ada Muhammadiyah yang kos-kosan. Baru tahu ini kalau ada itu. Guyonannya. Iya. Ada yang penghuni Pak. Penghuni Muhammadiyah ini yang nggak bisa pengurus boleh ganti, tapi kalau penghuni nggak boleh ganti. Berarti menetap terus gitu ya? Menetap terus ya. Baik Pak Akib, kita hari ini... Tapi keluarga saya Nahdliyin banyak, Man. Oh, ya. Gitu ya. Jadi enak kalau pilihan enak. Pilihan tidak enak ya. Iya. Artinya tumbuh bersama. Bersama-sama. Ya, artinya toh itu kan persahabatan itu kan tidak mengenal begitu. Ya Pak Akib, hari ini ada tema yang harus kita bahas tentang ini fenomena yang ya tiap hari intensitasnya makin tinggi. Ada, ya. Namanya judul dan pinjol. Iya. Asik ya namanya ya, judul dan pinjol gitu ya. Pinjaman online dan judi online. Nah, kalau judi dulu itu kan waktu saya kecil itu kan tidak ada namanya online kan. Ya, ada yang ditulis begitu kan. Ada pakai Petromax itu gelaran tikar seperti itu. Terus ada yang kemeran itu PUBG kita saya lupa lah pokoknya di masa-masa itu. Tapi kan hari ini sangat canggih, sangat
digital ya yang menguasai itu. Nah, fenomena ini Pak Agip, yang ditangkap oleh legislator seperti apa dengan keadaan seperti sekarang ini? Mulai kalau kita melihat ya memang sekarang itu kreatif semua. Kreatif ya. Jadi judi pun ya punya kreativitas yang luar biasa. Itu baru tahu kalau ada judi ya, pinjol dan judol kan. Kalau dulu katanya zaman katakan tadi judi aja gitu kan. Iya, judi aja. Kata guru judi kan. Judi dulu zaman kecil kita itu melihat orang-orang tua itu pakai pitromak gitu loh, pakai lampu. Ke alas, ya, ke Tegal yang sunyi-sunyi ya kan, bawa tikar, kelas apa itu tikar itu ayaman itu, buat duduk bareng, pakai sarung gini kan, judi pulang pagi. Itu main kartu maksudnya? Iya main kartu itulah dulu. Nah, ada lagi judi kadang-kadang pakai sabung ayam, apa itu kan judi itu dulu macam-macamnya. Nah sekarang muncul luar biasa dengan modernnya alat sekarang ya, telekomunikasi sekarang ada pinjol, ada judol, judi yang kita sendiri kayak kan itu fata morgana kan, judinya itu kan ya fata morgana awang-awang, tapi tidak jadi fata morgana apa? Karena ada transfersasi keuangan, jadi tahu itu. Ini amat meresahkan dan memang efeknya luar biasa. Anehnya lagi ini masih banyak yang setuju. Ini kan. Kemarin saya lihat itu perjudian harus malah dikelompokkan biar nanti ada investasi yang masuk kan, ada begitu juga kan, ada yang masuk. Jadi perlu tidak harus dibumi hanguskan, ada itu kan. Padahal norma kita di asas falsafah kita Pancasila ini yang jelas itu dilarang kan. Dilarang. Dan implikasinya apa dengan pinjol? Dari perjudian yang kalah umpamanya yang menang aja terus. Akhirnya jangan lari kan pinjaman kan. Kayak ini. Jadi kan sirkulasi setan ini apa bahasa siapa yang kemarin jadi penjara? Ini udah lingkaran setan lah itu. Vicious circle. Iya. Nah dari itu kemudian kita melihat di pemerintah ini sudah berkali-kali ya menghapus ya. Menghapus termasuk yang harus dihapus adalah tentang tadi konten dan sebagainya itu, sehingga itu akan menjadi berakibat fatal pada implementasi kita semua. Itu yang dilakukan pemerintah. Nah, sekarang kok malah sebegitu itu geliatnya kan begitu, berapa triliun itu yang dan akibatnya yang pakai pinjaman online, nggak ada yang kemudian itu bahagia dengan pinjaman itu kan. Iya, malah seperti orang kejar-kejaran. Iya, kayak tako, kayak itu, kemudian teror dan sebagainya, keluarganya hanya menyendiri, kemudian saja kadang-kadang malah gantung diri karena spiritualnya kurang. Nah, kemudian sekarang judi online sudah menjadi atensi APH. Ya. Artinya apa? Menjadi APH itu aparat penegak hukum. Oh, sorry. Ya. Artinya jadi atensi. Jadi tidak bisa itu kalau sudah ketangkap, kemudian ini, wah ini bisa dibantu untuk tidak dihukum. Tidak bisa, itu pasti nanti ada aturan-aturan hukumnya yang melekat pada yang kena judi online. Nah, dan pinjaman. Pinjaman itu pun bagi kita yang jelas di sini malah memberatkan karena apa? Kata tidak ada bentuk pinjaman yang sifatnya membangun untuk meringankan. Tapi pinjaman yang menumpuk-numpuk, menjerat. Nanti itulah yang kemudian ya pemerintah memang harus benar-benar antisipasi gerakan-gerakan pinjam online itu. Dan saya yakin di situ karena keterpaksaan. Keterpaksaan yang dia itu sudah bahasa ya
Mau minjam ke sana buntu nggak bisa, mau minjam ini aset nggak punya, mau minjam bank nggak punya asetnya, nggak punya jaminannya. Dengan kemudahan yang dia dengan alat komunikasi itu bisa menjet nama aja ini sudah plak masuk. Mungkin kemudahan-kemudahan itu yang kemudian baik itu tahu maupun tidak tahu. Kalau nggak tahu itu ya hanya berapa persen gitu aja menurut saya. Faktanya iya, kalau dulu-dulu memang saya pernah. Ya kejadian memang ini sudah keluar dari konteks dia itu sama saya mengatakan bahwa itu sudah dewasa lah, karena sudah keluar dari SMA kan, masuk kuliah, kemudian curhat di sana, terlalu terlibat terus itu, jadi hampir sampai kecanduan pinjaman. Dan sampai ke temannya, nama temannya tercatut dan sebagainya. Yang ikut terteror nama temannya, nama identitas temannya. Itu sulit untuk keluar. Ada kejadian itu sulit betul untuk keluar. Teman-teman sudah urunan adalah diselesaikan. Muncul lagi. Jadi sudah ada kepedulian teman-temannya, satu korup, satu alumni, ya wah ayo diselesaikanlah, kasihan. Ya itu. Ya. Jadi itulah kemudian mungkin ada regulasi yang kemudian harus memberi beban bagi mereka. Nah kalau sudah pinjaman online dan dia itu pinjam, kan berarti harus ada antisipasi. Beda dengan judinya, kan harus ada kategori perbedaan ini ya. Entah pinjam itu karena dia judi, ya belum tentu. Atau karena dia terhimpit ekonomi. Yang kedua itu mungkin paling besar. Ya? Itulah yang harus itu. Tapi implikasi tidak ada yang kemudian menurut saya dan teman-teman, dan insya Allah lah ini, yang bahagia akhirnya, yang beruntung bahagia akhirnya karena judi kan. Tapi karena itu ya, karena mungkin karena hobi dan sebagainya. Tapi yang lain ini yang kena sasaran kan. Ini yang kena sasaran ya, sehingga akhirnya membawa keberatan bagi mereka yang kena sasaran untuk ikut judi online. Kalau dia tidak untung, berarti nanti dia harus ketagihan. Kalau sudah ketagihan, dia harus lari ke pinjam judo. Betul. Ada rentetannya. Ya. Tapi begini Pak Gepo, selain regulasi yang sudah disiapkan, ini perdanya mau dibahas sama DPR? Perda regulasi undang-undang sudah kan. Sini tidak bisa. Jadi untuk judi online itu hanya sifatnya adalah partisipasi. Partisipasi maksudnya? Ya, partisipasi untuk apa ya? Bahasanya itu kan tidak bisa karena sudah ada undang-undang yang di atasnya sudah melekat. Jadi perda yang mau dibuat kemarin batal. Jadi nggak yang komisi kemarin ya? Iya, komisi kemarin mau membuat perda penanganan judi online, tidak bisa judi karena sudah ada melekat di undang-undangnya. Jadi harus cari bahasa lain yang mungkin itu fasilitasi. Memfasilitasi perda judi online, fasilitasi kena judi online gitu aja. Jadi ada arahan kemarin. Jadi fasilitasi ya. Kayak narkoba gitu, fasilitasi pengedaran narkoba. Jadi ada bentuk memfasilitasi karena tidak ada hukuman, kita kan tidak bisa. Perda kita tidak ada bentuk hukuman, tidak boleh. Dan yang memfasilitasi, membantu bunyi perdanya itu. Gitu Mas. Jadi yang kemarin lagi dibahas kan sempat ramai itu kan. Sempat ramai, tapi itu ditolak oleh pusat. Pusat. Harus menarik referensi judul lagi yang sifatnya memfasilitasi. Bukan ditolak perdanya, tapi dibenahi. Disempurnakan, dibenahi lah. Namanya. Namanya. Oke. Ini sudah proses ini. Proses lagi. Ya, moga-moga kecepatan. Amin. Tapi ngomong-ngomong soal judi online tadi, itu kan clear Pak. Artinya hukumannya jelas. Terus pelakunya juga mau diapakan juga sudah dijelaskan di situ. Tapi untuk pinjol ini kan banyak faktor yang harus dilihat. Iya, betul. Iya, Pak. Ini harus pemerintah yang benar-benar ini. Pinjol ini ada cerita itu Pak. Kalau setiap hari Lebaran itu kan banyak orang yang mudik ya, mudik. Terus ada pertanyaan begini, kebutuhannya. Kalau mudik ke daerah itu kan dia harus
menunjukkan bahwa dia kayak lega, sukses. Sukses. Katakan begitu ya. Orang ke kota, ke desa kan harus menunjukkan, oh aku udah punya ini paling tidak kalau motor baru, mobil dan sebagainya, pakaian dan sebagainya. Itu kan. Tapi belakangan juga ada yang memaksakan bahwa semua yang dipakai itu dari judi online, apa pinjol. Nah ini berarti kan urusannya tidak hanya urusan ekonomi saja, tapi lifestyle-nya juga. Iya. Jadi kalau sudah hidup seperti ini, kompleks, Mas. Satu itu kan karena tinggal pengendalian dirinya. Jadi kadang-kadang itu ada gitu juga. Ada lagi, coba zaman bayangkan. Wali murid, contoh. Pakaian bagus. Ya. Kemudian ya komunikasinya kayak orang, tapi hasilnya apa kadang dia tahu juga dia akhir-akhir kena online, judi online, kena pinjol. Kalau judi online kan kalau ketangkep kan itu kan, kalau pinjol kan akhirnya kan hanya merebak di masyarakat, wah itu main ketagih apa ditagih kan begitu kan ya, yang pinjol loh ya, yang pinjol saja, yang pinjol yang akhirnya masyarakat tahu kemana-mana sudah ada itu, sambat sini nggak bisa. Dan kalau sudah orang terstigma pinjaman online, ya kan, itu pasti masyarakat akan sekarang ini acuh tak acuh ngasaknya sambat. Iya. Sama sendiri, naudzubillah ya dah kita. Ada teman kena sudah masalah pinjol, terus mau utang sampean. Masa sama langsung nyoh, nah tutup kono kan begitu. Ke rumah. Tangguh desa kayak gitu. Iya. Apa salahmu kau diulang pinjol? Pada situ, nah aku menafsiri masih banyaknya karena satu, karena kehidupan kita ekonomi masih belum rata, kesulitan mereka mau itu. Betul. Fakta ya. Itu yang kemudian menurut kita pemerintah harus hadir bagaimana tentang bentuk. Walaupun sudah hadir. Perda apapun yang digunakan, pasti nanti akan tetap kemudahan bentuk pinjaman yang tanpa. Saya ini kan ada teman, dia punya anak 4, mau anaknya sekolah. Wah, ini loh ya, mau sekolah anaknya nggak tahu. Ini tidak judi, tidak judi online enggak. Mau sudah nyileh kemana-kemana nggak ada, bahkan pas saat itu sambat kepada saya juga ikut berdosa. Anaknya 2 mau ke Solo, mondok, dan sekarang jadi ustaz lah. Nggak tahu, jadi itu sudah diklik, dapat 12 juta. Lagi pengen tagih. Loh, Saman tadi sengaja enggak, ya gitu kan? Enggak sengaja, ya tutup aja. Uang sudah cair, pagi teretet menyebar kemana-mana ya, ya. Karena nomor teleponnya kan di sudah saudara-saudaranya itu. Kamu bohongnya aku enggak. Saman masa enggak sengaja, kan pasti ngisi biodata. Iya. Iya, Pak. Itu kan ada persyaratan. Yang pertama memang gitu. Saya kebutuhan mendasar. Anak saya nangis, enggak bisa. Anak saya pamit, saya nyangoni. Oh, gitu. Ya wis, selesaikan, segera tutup. Mantu kita. Jadi di judi online Jawa Timur tahun 2024 itu menempati peringkat keempat tertinggi ya jumlah pelakunya di Indonesia. Iya, benar. Dengan 135.000 pemain dan nilai transaksinya mencapai 1,051 triliun. T itu bukan MT. Nah, pinjaman online-nya yang ilegal ini ya, data menunjukkan bahwa tahun 2004 ini ada 8,8 juta pemain. Dengan 3,8 juta diantaranya memiliki pinjaman dari pinjol ilegal. Sebenarnya pelakunya itu seperti apa sih? Kalau Pak Akib mengcapture dari masalah yang ini rumit loh ini masalah ini. Sama lihat data itu pelakunya kalau pinjaman
mungkin banyak yang di kalangan muda. Pinjaman. Anak muda. Ya. Anak muda itu usia berapa nih? Ya usia ya antara 30, 40 ke bawah lah. Ya, misalnya pemuda. Itu karena mungkin ya tadi terbentur pekerjaan. Lapangan kerja. Lapangan kerja. Satu, bolehlah kalau kayak ini disanggah boleh. Tapi yang curhat kepada saya itu seperti itu. Untuk menghidupi keluarganya, ya, ibarat punya anak 5, orang tuanya sudah meninggal, ya, bapaknya sebagai orang punggung nggak ada, kerja nggak ngatasi. Sebagai anak kadang-kadang tahu orang tuanya, ya, sudah seperti itu berat. Kadang-kadang dia sampai melakukan pinjaman online dengan kemudahan kecanggihan alat komunikasi dengan sifat yang mudah untuk proses pinjaman itu, hingga dia merasa terangsang untuk pinjam untuk sebagai kebutuhan tiap harinya. Nah itu saya yakinnya adalah hal-hal yang selalu digunakan atau karena berimplikasi kehidupan sehari-harinya, kehidupan yang sudah sangat terpaksa. Ada juga mungkin pinjaman online yang legal, ya karena kebutuhan glamornya ada, tapi kecil menurut saya itu kecil. Tapi tidak menjadi spektrum yang utama. Ya, saya lihat Anda kata ya ini mohon maaf, yang pernah curhat, yang pernah ketemu pada saya dengan bentuk-bentuk kasus yang seperti itu, ya karena tadi. Anda kata 10 itu, yang 1 ya karena glamor. Yang lain ya style karena untuk kehidupan tiap harinya ini memang kurang, dan pinjam ke teman-temannya sudah tidak ada lagi. Nah, artinya nggak ada alternatif. Tidak ada alternatif. Artinya alternatif kemudahan yang mereka itu pinjam online itu kan karena anak-anak muda yang sekarang ada lagi sekarang banyak kan yang masih dilakukan oleh pedagang kecil-kecil yang rentenir itu kan. Yang Bang Titil apa itu? Ini bahasa dulu adalah Bang Titil kan. Itu kan juga sangat memberatkan seharusnya. Berat kalau hasilnya sekian, yang cuma hanya bisa enaknya kan apa? Iya. Terus ini tanda tangan, ya, tidak pakai agunan, tidak pakai apa. Itu yang sudah masih banyak masih di bawah. Iya, itu banyak di tingkat bawah itu. Iya, sekarang sama bayangkan koperasi aja pakai anggunan. Pinjam 5 juta harus BPKB sepeda. Iya kalau punya sepeda, BPKB-nya, BPKB sepeda kadang kredit. Bayar 500 dapat sepeda, belum ada kreditnya, belum ada BPKB-nya. Fenomena di masyarakat itu banyak. Baru aja kemarin anak masuk rumah sakit, dia punya anak 6. Tiap harinya dia nelayan. Kemarin aja pekerjaannya nelayan sekarang pada posisi ya turun. Mata pencahariannya pasti turun. Anak rumah sakit, BPJS tidak bisa mengcover. Karena apa? BPJS dia, saya tanyain pada saya, saya tidak punya BPJS, saya punya dulu Pak, tapi tak putus Pak. Apa yang saya buat untuk bayar BPJS? Meneruskan BPJS, anak saya 6. 30 kali 6 berapa? Tidak ngatasi Pak saya. Coba yang membayangkan. Kasus-kasus yang seperti itu ada. Dan banyak di bawah. Sehingga apa ya sekarang, pelarian-pelarian yang susahnya mudah seperti itu bisa dijalani juga. Itu pinjaman online. Beda menurut saya dengan judinya beda. Kalau judi kan orang punya uang. Kalau pinjaman kan orang tidak punya uang. Nah, larinya ke pinjaman uang, ya, itu apa karena dia kena imbas judinya ini? Saya belum pernah ada yang curhat, Pak saya pinjam online karena judi, belum pernah. Yang ada ya karena kebutuhan. Kebutuhan. Ini saya bicara fakta aja yang saya itu nih. Adapun ada fakta lain monggo lah. Saya nanya merogoh fakta yang ada dan itu yang pernah ke saya sebagai anggota DPR yang mungkin selalu dibuat untuk curhatan beliau-beliaunya. Ya tadi, ya contohnya jadi orang mau nyangoni anaknya, oh ya nggak bisa,
orang yang mau rumah sakit tidak bisa karena BPJS tidak bisa jalan. Rumah sakit sudah saklek, kalau tidak bisa bayar ya tidak bisa. Ini yang selalu menjadi komunikasi saya kepada mereka. Ya. Dan pilihannya itu pilihannya karena kemudahan pinjam. Tidak melihat risikonya berapa kali nanti dia beratnya untuk melakukan pinjaman online tadi. Berarti Mas Hakim, upaya pemerintah untuk menghapus link-link pinjol itu juga nggak kelewat efektif sebenarnya. Hapus 1000 tumbuh kan tumbuh lagi. Artinya hanya linknya dihapus ya misalkan, atau perusahaannya dibutuhkan, ditutupkan. Tapi kan ini nggak menghapus banyak jumlah orang yang kena atau mengurangi mungkin. Mengurangi ya. Karena ada data statistik bahwa ini sudah saya hapus. Iya, linknya. Iya, linknya. Tapi tumbuh lagi. Karena apa? Faktor dasarnya. Oke. Menurut saya ini mohon maaf saya. Masih banyak faktor dasar ini bahwa kesetaraan ekonomi ini masih banyak ketimpangan. Ini kalau bicara ekonomi masih banyak ketimpangan. Di bawah. Yang sudahlah pemerintah sudah berbuat banyak untuk itu, tapi menurut kita masih banyak hal yang tadi mungkin apakah itu karena statik di bawah, cara proses pengusulan mereka ini salah apa enggak atau enggak tepat. Nah ini kan regulasi aturan yang memang harus disempurnakan, kan begitu teman, harus disempurnakan. Yang bawah ini seharusnya orang miskin beneran ini, kemudian yang harus beasiswa ini yang beneran yang begini, bukan yang kemudian yang kaya yang sudah sampai dapat beasiswa. Nah ini yang kemudian kebijakan inilah yang mungkin harus ditata betul. Ya. Kalau nanti bicara masalah lain dan mungkin arahnya ke situ juga kan. Ya, karena ini faktor pinjaman. Saya ini anaknya orang miskin Mas dulu. Ya. Ya mohon maaf. Saya kalau gini kadang ingin meneteskan air mata. Bagi orang tua yang ingin menyolahkan anaknya pintar, apapun dilakukan. Apapun dilakukan. Mikul kayu dari apa, dari hutan, dari ini, jualan apapun dilakukan, pengen anaknya itu. Tapi kalau ini sudah hutang ke sini, orang tidak mampu, orang guru ngaji, pinjam sini, umpama gitu. Itu untuk demi anaknya. Betul. Akses bank nggak bisa. Pasti larinya ke pinjaman. Rentenir tadi. Saya ini dulu memang ketipaan pada saat-saat seperti itu dan harus saya selesaikan itu. Harus marah betul saya pada orang-orang yang pelaku itu. Sampai harus, ini hutangnya berapa? Harus saya berikan sebagai anak lah yang sudah disukseskan doa orang tua. Penyelesaian. Saya tahu persis kondisi bagaimana orang. Bukan online berarti zamannya. Oh, enggak online. Yang itu face to face. Yang bank itu. Kalau mau ke bank mana nggak punya aset kan. Ya rentenir bahasa tadi. Nah, itu pasti. Makanya itu yang rentenir sekarang masih banyak. Yang rentenir juga masih banyak, ada juga. Nah, ini kan sekarang yang menjadi boomingnya karena pinjaman online kan. Ini yang dasar kekuatan, kesetaraan, kebersamaan, ketimpangan ekonomi di antara kita ini masih ada kesenjangan yang mungkin menurut saya seperti itu. Nah akhirnya larinya ke sana. Beda dengan kasusistik, ya benar saya tidak itu semua lah. Ada yang menurut zaman tadi glamor dan sebagainya karena itu yang kehidupan politik kan karena problem lingkungan. Problem lingkungan yang akhirnya dia harus melakukan pinjaman online. Tapi terbesar ya yang karena memang kebutuhan. Iya, yang selama ini menurut saya yang curhatan kepada saya interview. Saya berdasarkan orang yang curhatan kepada saya. Jadi analisa saya adalah analisa karena fakta yang harus saya hadapi di lapangan. Adapun yang lain-lain mungkin yang di TV-TV itu ada yang karena dia hidupnya glamor dan sebagainya. Menurut saya kok tidak semua itu. Kemudian mungkin ada yang karena imbas dari judi online ya mungkin juga ada. Akhirnya dengan kemudahan mereka untuk pinjam tadi, aku tagih judi ya, aku kalah tagih ini.
Itu mungkin juga ada. Tapi yang selama ini apa ya, yang komunikasi curhat lah bahasanya, curhat itu yang tadi. Apakah yang judi takut nggak curhat itu nggak takut? Ya, kalau judi itu kayak aneh-aneh. Kecuali pada orang yang iya. Jadi itu apa ya, perspektif yang di pinjaman. Di analisa saya begitu, kalau pinjaman online itu karena fakta-fakta tadi. Ada mahasiswa ya karena kebutuhannya. Orang tua tidak bisa ngirim. Contoh kan begitu kan. Saya kok terus minta orang tua dia mungkin punya pekerjaan yang sedikit yang ditanya, akhirnya akhirnya fatal. Dia terbebani mau bayar nggak bisa, dah teman-temannya diteleponi semua, itu kamu itu kan beban menyendiri. Akhirnya bisa menyalahgunakan hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Pak Hakim, kalau dengan keruwetan dan kerumitan seperti ini ya, kira-kira apa nih peran pemerintah lah yang bisa membantu masyarakat supaya tidak terjerat oleh pinjol dan judi tadi? Faktor dasar menurut saya. Faktor dasar adalah menangani kemiskinan. Oh, anunya dulu ya. Wah ini. Jadi database yang mungkin sekarang dilakukan oleh Pak Gusipul, Menteri itu ya mulai penataan itu. Jadi database benar-benar kemiskinan di bawah ini benar-benar layak kemiskinan ini gimana? Database-nya harus diperbaiki. Di samping yang lain, kalau sudah judi kan karakter Pak ya. Kadang-kadang bisa karakter, senangnya karakter. Kalau udah senang judi ya sulit lah untuk itu. Tapi kalau masalah pinjaman, ini ada dasar yang harus kita pecahkan betul. Problem dasarnya, yaitu tentang ekonomi. Makanya betul sekarang ketahanan pangan ini harus benar-benar diwujudkan. Karena itu nanti pola dasar di satu desa yang itu nanti membawa perekonomian di tingkat desa. Kekuatan basis ekonomi di tingkat desa itulah yang nanti akan membawa perubahan kehidupan mereka yang kemudian tidak tumbuh terus dalam proses pinjaman online. Mas, saya tadi sudah bicara tentang contoh saya pribadi dulu ya. Jadi kalau sudah terbentur di situ, ya kalau kita punya teman, sebenarnya semua mahasiswa pada teman mahasiswa yang sudah, oh ya aku pinjam kamu ya dulu, ini kiriman belum datang, umpama gitu. Karena sekarang heroiknya kan, wah kok banyak mahasiswa, banyak anak-anak, pelajar kan gitu kan sekarang. Kan gitu udah heroiknya, gitu kan. Loh, kok itu kok pinjaman online ya, kok ikut pinjaman online ya? Karena mereka mungkin loh ya, mungkin. Dan saya mengatakan sebagian besar karena saya sudah pernah orang tuanya, oh iya gini, anak saya belum tak saya kirimi, akhirnya ke sana. Orang tuanya di Sambadi belum punya untuk dikirim. Dia harus berhadapan izin koncone sing wis lunas. Sudah terbayar, dia besok harus melesaikan tugas itu. Tidak malah menempuh ke kampus, Pak curhat gini-gini, tapi langsung ke pinjam online-nya. Jadi itu faktor dasarnya adalah karena basis kekuatan ekonominya inilah yang harus oleh anak-anak kita dan warga atau bangsa Indonesia. Jadi mengangkat kemiskinan, mengurangi kemiskinan itu kehidupan kesetarataan, ketimpangan ekonomi ini ya yang harus menjadi pola dasar untuk antisipasi gerakan yang paling kuat ya. Hapusen Mas, dihapus apapun ya pasti akan tumbuh lagi karena kemudahan tadi teknologinya tadi, kemudahan untuk proses dia pinjam. Jadi tidak hanya sederhana, kamu kok pinjam online gimana? Nah, dimarah-marahi terus, tapi tidak tahu sebabnya. Pada dasar karena sebab mereka pinjam. Yo, nek kalau dibicara karena buat glamor ya bolehlah dimarahi seperti itu kan. Tapi kalau sudah mentok untuk urusan kehidupannya, ya itu. Apapun dipertaruhkan Mas itu kalau untuk anak untuk itu. Anaknya pun juga
kasihan saya orang tua saya mau saya ini belum dikirimi. Kecuali anaknya itu yang kehidupannya glamor gitu ya. Nah, itu kembali ke karakter, udah karakter. Gitu, Mas. Dari basic apa istilahnya basic need atau kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, dan itu ya menjadi PR besar lah. PR besar bersama-sama. Dan tidak harus hanya pemerintah aja itu. Ya, seluruh komponen stakeholder, ormas semuanya itu harus ya. Ini memang ekonomi juga tidak baik-baik saja. Dan jangan memahami itu. Baik, ini akan menjadi PR penting yang moga-moga bisa diselesaikan walaupun tidak secara cepat ya, tapi mungkin harus ada langkah-langkah konkret dan mungkin legislator membantu mendorong untuk mempercepat masalah-masalah ini sehingga penyakit masyarakat jadi dulu gitu. Judi yang menjadi penyakit masyarakat ini bisa dieliminir dan jangan sampai pelakunya tambah meningkat, tapi juga harus seharusnya kita harus berharap untuk berkurang, dan kalau bisa itu menjadi anak, terutama untuk generasi muda. Saya kira itu Mas Akib, terima kasih banyak atas kajian dan bahasannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Semoga ini menjadi value bagi kita. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.